Ya, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Rizky Adrian Budiono, NIM 2101011712004. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai rekayasa nilai proyek pembangunan 7 Louisiana Avenue Interchange. Untuk yang pertama, ada deskripsi proyek. Untuk value engineering laporan ini meringkas mengenai peristiwa dari studi value engineering yang dilakukan oleh City of St. Louis Park, Minnesota, dan difasilitasi oleh HDR Engineering Incorporation. Subjek studi ini adalah TH7 di Louisiana Avenue Project Persimpangan. Studi ini dilakukan pada tanggal 10 sampai 13 Agustus pada tahun 2010. Dan usulan proyek. Proyek yang diusulkan adalah untuk mengganti persimpangan sebidang menjadi persimpangan tak sebidang. Proyek ini terletak di kota St. Louis Park, Minnesota, yang merupakan kota pinggiran tingkat pertama di wilayah metropolitan Kota Kembar Barat. Persimpangan TA7 dan Louisiana Avenue merupakan salah satu persimpangan terpadat hingga selalu masuk ke dalam peringkat 200 simpang terpadat. Kemudian pada tahun 2005 sempat dilakukan perbaikan pada sinyal waktu dan berhasil mengurangi peringkat terpadat dari 23 teratas menjadi peringkat 144 teratas di tahun 2017. Namun, volume lalu lintas terus meningkat dan operasi persimpangan menjadi lebih padat, sehingga pengguna lalu lintas harus menunggu dengan waktu yang relatif lama setiap sinyal lalu lintas, sehingga timbul banyak permasalahan. Nah, ini untuk usulan konsep dari 7 Louisiana Avenue Interchange. Kemudian untuk tujuan dan kebutuhan proyek. Yang pertama, untuk tujuan dari proyek TH7 dan Louisiana Avenue Interchange yang diusulkan adalah untuk mengatasi kondisi keselamatan dan operasional yang memburuk. Kondisi kekurangan ini mengakibatkan banyak crash dan menyebabkan tingginya tingkat kemacetan. Proyek ini juga ditujukan untuk memperbaiki pergerakan pejalan kaki dan sepeda yang melintas TA7 yang diantisipasi akan meningkat dengan konstruksi dan operasi dari stasiun LRT masa depan di sepanjang Louisiana Avenue. Terakhir, perbaikan transportasi akan membantu mendorong pembangunan ekonomi di daerah tersebut. Kemudian, untuk kebutuhan proyek ini itu didorong oleh yang pertama, meningkatkan keselamatan kendaraan, yang kedua, mempertahankan mobilitas atau kapasitas lalu lintas masa depan, ketiga, meningkatkan mobilitas pejalan kaki atau sepeda, dan yang keempat, mendorong pembangunan ekonomi. Kemudian ruang lingkup rekayasa nilainya. Misi dari tim value engineering ini adalah memverifikasi atau memperbaiki berbagai konsep untuk TA7 di Louisiana Avenue Interchange. Kemudian tim value engineering menerapkan prinsip dan praktek dari rencana kerja value engineering ini. Nah, tujuan utama dari studi ini itu yang pertama, melakukan peninjauan dan analisis menyeluruh terhadap masalah proyek utama dan desain konseptual dengan menggunakan tim multidisiplin lintas fungsional. Fokus dari studi value engineering ini adalah untuk membantu mengidentifikasi yang pertama, alternatif yang akan meningkatkan mobilitas dan mengurangi konflik kendaraan dan non-kendaraan lalu lintas. Kemudian yang kedua, alternatif yang akan meminimalkan dampak terhadap perkembangan yang ada dan meningkatkan peluang untuk perkembangan pembangunan di masa depan. Kemudian yang ketiga, peningkatan sistem transportasi yang peka terhadap lingkungan yang memecahkan tujuan dan kebutuhan yang teridentifikasi. Kemudian kendala dan pengendalian keputusan. Yang pertama, harus mengakomodasi sepeda dan pejalan kaki selama konstruksi dan desain diusulkan. Kemudian yang kedua, menghindari dampak terhadap kompleks apartemen Louisiana Oaks. Yang ketiga, menghindari dampak untuk Sam's Club. Yang keempat, menghindari dampak terhadap rel kereta api menyeberang atas TH7 di ujung timur proyek. Yang kelima, pertimbangan untuk keluar masuk akses ke
TH7 di ujung timur proyek. Yang keenam, memenuhi proyek dijadwalkan untuk November 2011 dengan Maret 2012 adalah tanggal pendanaan. Ada potensi 1 tahun perpanjangan dengan persetujuan sebelumnya oleh Met Council. Kemudian yang ketujuh, meminimalkan dampak dan akuisisi. Yang kedelapan, meminimalkan penggalian atau potensi tinggi tanah terkontaminasi. Yang kesembilan, proses penilaian lingkungan atau IE. Draft dokumen dijadwalkan akan keluar pada bulan Oktober 2010. Kemudian yang ke-10, dampak apapun terhadap dataran banjir harus dikurangi. Untuk umur aman banjirnya adalah 100 tahun. Kemudian yang ke-11, pertimbangan kuat untuk tidak berdampak pada stasiun pompa dan kantor medis di sepanjang Lake Street. Kemudian yang ke-12, pertimbangan yang kuat untuk tidak berdampak pada kantor medis di sepanjang Walker Street. Kemudian yang ke-13, menghindari dampak terhadap property for F. Kemudian yang ke-15, pertimbangan kuat untuk meminimalkan dampak dari SW kuadran yang diusulkan di persimpangan. Kemudian analisis proyek. Yang pertama, model biaya. Nah, pimpinan tim value engineering menyiapkan model biaya dari perkiraan biaya dasar yang disediakan oleh tim proyek. Model ini disusun untuk mengidentifikasi elemen konstruksi utama atau kategori perdagangan, perkiraan biaya perancang, dan persentase total biaya proyek untuk item biaya yang signifikan. Model biaya dengan jelas menunjukkan gambaran biaya untuk proyek dan digunakan untuk memandu tim value engineering selama studi. Kemudian ini adalah cost modelnya. Dapat dilihat untuk persentase terbesarnya itu adalah di item pekerjaan roadway dengan biaya $526.500. Kemudian yang kedua adalah engineering total 20% of construction, yaitu menempati 17%. Kemudian contaminate soil removal and backfill itu menempati 16%. Sehingga untuk biaya total dari proyek ini adalah $19.885.215. Oke, next. Kemudian untuk ini next lagi. Nah, dari tabel tersebut dapat disimpulkan melalui grafik sama seperti tadi. Mungkin next. Kemudian setiap rekomendasi yang diberikan terdiri atas ringkasan terhadap konsep asli, perubahan yang terjadi akibat ide, kelebihan kekurangan, perbandingan biaya, perubahan performa, dan perbandingan antara konsep asli dengan konsep baru. Tim value engineering mengusulkan ada 44 ide baru untuk proyek ini. Ide tersebut dibandingkan terhadap konsep dasar atau baseline yang dikerjakan oleh tim proyek. Konsep terbaik selanjutnya akan dikembangkan lagi oleh tim value engineering. Dari ide-ide yang ada, tim value engineering memberikan 8 rekomendasi yang menghasilkan penghematan bersih atau net cost saving sekitar $3,9 juta sampai $5,1 juta, serta performa yang diberikan meningkat menjadi 7-11%. Kemudian ini tabel untuk deskripsi ide dan penghematan biaya. Kemudian rencana strategi implementasi. Akibat dari beberapa macam rekomendasi, 3 skenario yang berbeda meliputi. Yang pertama, untuk skenario A terdiri dari rekomendasi 1, 2, 3, dan 4 yang memengaruhi terhadap konsep dasar dengan penghematan biaya sebesar $4,1 juta serta peningkatan performa sebesar 8%. Kemudian skenario B terdiri dari rekomendasi 5A, 1, 2, dan 4 dengan penghematan sebesar $5,1 juta serta peningkatan performa sebesar 7%. Kemudian skenario C terdiri dari rekomendasi 5B, 1, 2, dan 4 dengan penghematan sebesar $3,9 juta serta peningkatan performa sebesar 11%. Kemudian ini untuk penghematan untuk masing-masing
skenarionya. Kemudian pada tahap konstruksi, tim value engineering juga harus mempertimbangkan bagaimana skenario dan ide yang terpilih dapat terlaksana saat konstruksi. Ketika profil pada Louisiana F diturunkan, maka pelaksanaan konstruksi akan bertambah rumit karena manajemen lalu lintas harus diatur agar tidak mengganggu. Nah, ini penjelasan berikut ini adalah pengaturan lalu lintas saat konstruksi berlangsung. Yang pertama, untuk rekomendasi 1 yaitu merencanakan bundaran sementara pada tenggara dan barat laut. Kemudian memindahkan perempatan pada Louisiana F dan TH7 ke perempatan Lake Street dan TH7. Kemudian pelaksanaan konstruksi di TH7 1,5 pada satu waktu. Kemudian untuk rekomendasi kedua, memindahkan lalu lintas pada TH7 ke selatan atau jalan sementara. Kemudian pelaksanaan konstruksi TH7 secara keseluruhan. Kemudian rekomendasi ketiga yaitu memindahkan lalu lintas pada TH7 menggunakan Lake Street. Kemudian pelaksanaan konstruksi TH7 secara keseluruhan. Kemudian rekomendasi keempat, memindahkan lalu lintas Louisiana F ke timur pada saat profil direndahkan. Kemudian untuk value engineering rekomendasinya, untuk rekomendasi dapat diringkas. Yang pertama, untuk perbaikan tanah itu ada penghematan sebesar 2,4 juta dolar dan peningkatan sebesar 9%. Untuk pengisian ringan itu diperoleh penghematan sebesar 2,2 juta dolar dan adanya pengurangan peningkatan sebesar 2%. Kemudian pondasi tiang didukung dengan pengisian itu diperoleh penghematan sebesar 2,5 juta dolar dan peningkatan sebesar 6%. Yang kedua, untuk perkuatan lereng itu penghematannya adalah 1,1 juta dolar dan peningkatan sebesar 7%. Kemudian untuk bundaran jalur tunggal itu adalah penghematannya 0,5 juta dolar dan peningkatannya 11%. Kemudian yang keempat, menghapus median di Louisiana Avenue itu memperoleh penghematan 0,1 juta dolar dan 6% peningkatan. Kemudian yang 5A, simpang susun berbentuk berlian itu diperoleh penghematan 1,5 juta dolar dan peningkatan 7%. Kemudian persimpangan bundaran 1 titik itu diperoleh penghematan 0,3 juta dolar dan peningkatan sebesar 21%. Kemudian ini penjelasan untuk masing-masing rekomendasinya. Untuk yang pertama itu 1A, ground improvement. Itu untuk konsep aslinya adalah memindahkan tanah yang terkontaminasi serta gambut dan menggantikannya dengan tanah huruf. Diasumsikan bahwa ini membutuhkan seating dan shoring sementara untuk menjaga proses pengerukan yang stabil. Kedalamannya sekitar 35 feet di barat jembatan. Kemudian untuk konsep rekomendasinya menggunakan metode ground improvement daripada pengerukan tanah gambut. Nah, untuk keuntungannya, yang pertama mengurangi terbuangnya tanah yang terkontaminasi, kedua memiliki efek pengawetan, ketiga mempersingkat jadwal, keempat mengurangi tanah huruf, kelima mengurangi kebisingan, keenam mengurangi settlement pada tanah. Tetapi kerugiannya membutuhkan untuk disubkontraktorkan. Dan yang kedua adalah resiko terhadap gelombang tanah, yaitu di luar area konstruksi. Nah, dari pekerjaan ini itu mampu menghemat biaya sebesar 2,4 juta dolar dari biaya awal sebesar 4,4 juta dolar menjadi 2,0 juta dolar. Nah, untuk peningkatannya adalah sebesar 9%. Nah, untuk justifikasinya, untuk baseline desainnya yang berkaitan dengan tanah dasar membutuhkan investigasi subsurface tanah yang mendalam untuk melakukan remedial terhadap tanah. Nah, kemudian untuk konsep rekomendasinya digunakan ground improvement. Nah, untuk tahapnya ini yang pertama adalah deep soil mixing. Metode ini memiliki resiko pada tanah yang memiliki pH rendah, namun memiliki tingkat polusi suara yang lebih rendah dibandingkan dengan pekerjaan tiang pancang. Kemudian stone column. Dengan metode ini, kontraktor hanya mampu melaksanakan sampai kedalaman 35 feet. Namun metode ini mampu mengurangi settlement yang
ada sampai ke tingkat yang paling bawah. Kemudian fibro compaction, metode ini cocok digunakan pada area yang berpasir hingga granular, tapi tidak cocok pada daerah yang tanahnya gambut. Tidak dianjurkan untuk melaksanakan metode ini sebagai ground improvement di seluruh area pekerjaan, tetapi pada daerah timur jembatan mungkin bisa diaplikasikan dalam pelaksanaan pondasi dangkal stone column. Kemudian yang keempat, blast densification. Metode ini digunakan untuk meningkatkan kepadatan tanah dan untuk mengurangi potensi likuifikasi pada daerah seismik. Tidak disarankan untuk digunakan pada proyek ini. Kemudian dynamic deep compaction, yaitu metode ini digunakan pada daerah yang memiliki padatan yang rendah dan tidak dianjurkan untuk tanah organik. Peningkatan yang terbatas pada timur dan barat. Kemudian lightweight fill. Untuk konsep aslinya itu memindahkan tanah yang terkontaminasi serta gambut dan menggantikannya dengan tanah huruf. Diasumsikan bahwa ini membutuhkan seating dan shoring, kurang lebihnya ini sama dengan rekomendasi dari 1A. Kemudian yang kedua, untuk rekomendasi konsepnya itu menggunakan urukan atau timbunan ringan, yaitu EPS atau geoform atau pecahan ban. Nah, keuntungannya yang pertama mengurangi terjadinya settlement, yang kedua mengurangi pengerukan tanah gambut, ketiga mempersingkat jadwal, dan yang keempat mengurangi tanah uruk. Dan tetapi kerugiannya membutuhkan desain yang rumit untuk bagian lain seperti drainase, guardrail, dan lain-lain. Yang kedua adalah resiko terhadap foam maupun petroleum. Kemudian untuk justifikasinya, untuk yang pertama investigasi terhadap tanah dengan cara boring, SPT, dan CPT mungkin dibutuhkan untuk mengetahui treatment yang tepat untuk pelaksanaan. Kemudian yang kedua, pelapukan mungkin terjadi pada material operasi, bisa dilaksanakan dengan dikombinasikan dengan soil searchage untuk peningkatan kualitas tanah dari dekompos organik yang ada. Yang ketiga, pengerukan masih dibutuhkan untuk pengurangan settlement. Solusi ini terutama untuk daerah barat karena memiliki timbunan yang tinggi. Yang keempat, kontaminasi terhadap petroleum merupakan efek terhadap desain ini atau membutuhkan geomembran yang lebih untuk perlindungannya. Kemudian untuk rekomendasi 1C yaitu pile support field, yaitu dengan konsep asli memindahkan tanah yang terkontaminasi serta gambut dan menggantikannya dengan tanah uruk. Diasumsikan bahwa ini membutuhkan seating dan shoring, sementara untuk menjaga proses pengerukan yang stabil, kedalaman sekitar 35 feet di barat jembatan. Kemudian untuk konsep rekomendasinya menggunakan tiang pancang atau drilling pile, yaitu menggunakan auger cast pile pada area tanah yang bertekanan. Kemudian untuk keuntungannya itu mengurangi pengurukan dan ekskavasi. Yang kedua mengurangi maintenance jangka panjang. Ketiga mengurangi resiko pekerjaan jembatan. Yang keempat mengurangi biaya berlebih. Akan tetapi kerugiannya yang pertama adalah polusi suara. Yang kedua adalah membutuhkan koordinasi dengan seat piling yang akan dibutuhkan pada konstruksi jembatan. Kemudian untuk ini penghematannya itu diperoleh sebesar 2,5 juta dolar dari biaya awal sebesar 4,4 juta dolar menjadi 1,9 juta dolar. Kemudian untuk justifikasinya itu yang pertama investigasi terhadap tanah dengan metode boring, SPT, dan CPT mungkin dibutuhkan untuk mengetahui treatment yang tepat untuk pelaksanaan. Kemudian yang kedua, pile mendukung tanggul jalan dapat dikerjakan tanpa harus memindahkan lalu lintas secara signifikan. Kemudian yang ketiga, penanggulangan jalan membutuhkan piling yang lumayan besar sehingga polusi suara yang terjadi menjadi lebih besar dapat dikurangi dengan penggunaan drilling pile atau menggunakan auger. Kemudian yang keempat, kemungkinan kedalaman sekitar 65 feet. Kemudian yang kelima merupakan rekomendasi dengan resiko terkecil dan keuntungan besar. Tidak perlu sepenuhnya memindahkan tanah organik. Kemudian yang keenam, dibandingkan dengan urukan ringan, merupakan alternatif dengan kontaminasi yang lebih sedikit, serta masalah dengan muka air tanah juga dapat diselesaikan.
Kemudian yang ketujuh, konstruksi lebih mudah dengan material standar. Kemudian yang kedelapan, untuk memperoleh keuntungan yang lebih, komponen konstruksi yang lain harus saling melengkapi, misalnya dinding penahan tanah dan lain-lain. Kemudian ini untuk gambar dari desainnya. Untuk kolom pendukung tanggul jalan dengan distribusi beban pada platform geosintetis bertulang. Ini tampak setelah kalau misal filenya sudah dikerjakan. Kemudian ini adalah kolom pendukung tanggul jalan 1 tahun setelah konstruksi. Kemudian reinforced slope. Untuk konsep rekomendasinya itu menggantikan cast in place concrete atau CIP, atau yang biasa disebut dengan pengecoran langsung di tempat, dengan reinforced steepened slopes atau RSS, di mana yang pertama untuk keuntungannya itu yang pertama adalah dapat mengakomodasi penurunan tanpa adanya pengaturan. Kemudian yang kedua mengurangi biaya. Kemudian yang ketiga mengurangi waktu konstruksi. Yang keempat mengurangi kebutuhan akan struktural pondasinya. Yang kelima memberikan estetika pada kemiringan yang ada dengan adanya rerumputan. Dan yang keenam adalah dapat meningkatkan kemiringan lereng sampai 70 derajat. Akan tetapi kekurangannya yang pertama itu adanya peningkatan akan pemeliharaan. Kemudian untuk estimasi biaya yang diambil dari rekomendasi value engineering yang diberikan itu adalah 1,1 juta dolar atau sekitar 50% dari konsep awal yang ada. Nah, untuk penjelasannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Untuk original konsepnya itu untuk biayanya itu sekitar 2,2 juta dolar. Nah, untuk konsep rekomendasinya itu adalah 1,1 juta dolar sehingga diperoleh penghematan sebesar 1,1 juta dolar. Ini untuk gambar rencana desainnya. Kemudian single line roundabout. Konsep rekomendasi perubahan pada jumlah lane yang digunakan pada roundabout yang ada, di mana original konsep yang ada itu menggunakan 2 lane, sehingga berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh tim value engineering diberikan rekomendasi bahwa menggunakan 1 lane masih cukup untuk menampung kendaraan yang ada, di mana berdasarkan penelitian yang dilakukan tingkat kepadatannya masih berada di bawah 85% dan tergolong arus stabil. Namun, berdasarkan penelitian yang ada pada tahun 2031 dapat ditingkatkan menjadi 2 lane karena tingkat kepadatannya telah melebihi 85%. Ini untuk konsep rekomendasinya, gambar tampak situasinya. Kemudian untuk keuntungannya itu pertama mengurangi konflik yang ada. Yang kedua lebih mudah untuk navigasinya dan dari perspektif pengemudi. Kemudian yang ketiga adalah lebih mudah dikembangkan ke depannya jika dibutuhkan. Keempat, mengurangi kebutuhan akan struktural pondasinya. Kelima, memberikan estetika pada kemiringan yang ada dengan adanya rerumputan. Yang keenam, dapat meningkatkan kemiringan lereng sampai 70 derajat. Akan tetapi kekurangannya itu yang pertama tidak dapat menghandle pada tahun 2031 dikarenakan peningkatan arus yang ada. Yang kedua, limpasan permukaan akan dibutuhkan untuk dipindahkan ke depannya. Kemudian untuk estimasi biaya bisa diambil dari rekomendasi value engineering, itu diberikan adalah 0,5 juta dolar. Jadi untuk original konsepnya ini belum ada, untuk konsep rekomendasinya itu juga belum ada, tapi untuk estimasi biaya yang diambil dari tim value engineering itu adalah 0,5 juta dolar. Kemudian remove median on Louisiana Avenue. Untuk konsep rekomendasinya pada pelaksanaan value engineering nomor 4 ini adalah menghapus median yang ada dari original desainnya, dikarenakan untuk memberikan rasa yang lebih urban ke jalan bagi pengguna jalan, dimana juga dengan menghilangkan median jalan dapat memberikan keamanan pada 4 lajur 2 arah mendekati belokan, serta dengan menghilangkannya median yang dapat mengurangi kecepatan dan memberikan rasa tenang bagi pengendara yang ada.
Ini pada gambar di bawah ini dapat dilihat untuk poin yang dilingkari merah itu adalah median yang akan dihilangkan. Untuk keuntungannya, yang pertama adalah mengurangi permukaan yang kedap air, kedua meningkatkan penghilangan salju, yang ketiga mengurangi panjang jembatan, keempat lalu lintas yang menenangkan, kemudian yang kelima adalah karakter urban. Kekurangannya adalah perspektif publik. Kemudian untuk estimasi biaya yang diambil dari rekomendasi value engineering itu adalah 0,1 juta dolar. Kemudian yang untuk poin 5A, Tight Urban Diamond Interchange. Untuk konsep rekomendasinya, ini membuat interchange berbentuk 2D atau Tight Urban Diamond Interchange dikarenakan 2D dianggap lebih bagus daripada normal diamond interchange. Kemudian untuk keuntungannya, yang pertama jejak proyek keseluruhan yang lebih kecil, kedua pengaruh yang sedikit terhadap bisnis yang ada di bagian utara, ketiga desain ramu meningkat, keempat operasi lalu lintas yang meningkat, kemudian yang kelima ekspektasi pengemudi meningkat, yang keenam akan sesuai dengan jalan existing saat ini. Kekurangannya diantaranya, yang pertama meningkatkan konflik setelah roundabouts, yang kedua dapat terpengaruh akibat apartemen. Kemudian untuk estimasi yang biaya yang bisa diambil dari rekomendasi value engineering ini yang diberikan adalah 1,5 juta dolar. Untuk original konsepnya itu adalah 16,5 juta dolar. Kemudian konsep rekomendasinya itu 15 juta dolar. Kemudian untuk penghematannya adalah 1,5 juta dolar. Kemudian 5B, single point roundabout interchange. Nah, untuk konsep ini adalah single point roundabout interchange. Jadi pada rekomendasi ini direncanakan membuat hanya satu bundaran yang akan menghubungkan jalan yang ada di Louisiana Avenue, di mana direncanakan bundarannya memiliki diameter 200 kaki. Kemudian untuk keuntungannya, yang pertama itu meningkatkan familiaritas kepada pengemudi, kedua mengurangi pengaruh peraturan lalu lintas, yang ketiga peningkatan rem design, yang keempat berkurangnya pengaruh kepada akses bisnis di bagian utara, yang kelima peningkatan lalu lintas, yang keenam adalah peningkatan ekspektasi pengemudi. Akan tetapi untuk kekurangannya yaitu membutuhkan lebih panjang struktur jembatan untuk mengepaskan kebenarannya. Kemudian untuk estimasi biaya yang diambil dari rekomendasi value engineering ini itu adalah 0,1 juta dolar. Ya, sekian presentasi dari saya Rizky Adrian Budiono, NIM 2101111712304. Mohon maaf jika sebelumnya ada salah kata. Selamat sore, terima kasih.